2023 dan semua negara mengalami, tapi kita Indonesia masih optimis dan memang harus optimis. Kita nggak bisa ngebayangin kalau sebagai pemimpinnya nggak optimis, gimana pasukannya kan gitu, udah loyo tuh. Smart FM. Smart Career. Hai Smart Listener, kita jumpa kembali dalam Smart Inspiration. Ini adalah podcast unggulannya Smart FM di mana Smart Listener bisa mendapatkan banyak banget masukan untuk pengembangan karir. Nah, salah satu yang menjadi isu penting dibahas di mana-mana mungkin kalau pada saat kongko gitu ya bersama dengan teman atau kemudian dengan partner bisnis adalah pertanyaannya tahun 2023 gimana ya? Apalagi pemberitaan mengenai PHK itu banyak banget. So, jadi harusnya kita optimis atau pesimis. Nah, biasanya optimis dan pesimis kan menular. Nah, kita mau tanya nih kepada sosok yang siang hari ini berkenan untuk juga berbincang bersama dengan kita. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Herdy Harman, Human Capital and Digital Director in Journey, holding company aviasi dan pariwisata. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Aula. Optimis banget. Optimis, selalu, always. Always optimis ya. Baik, Pak Herdy, tahun 2023 disebut-sebut ya agak gelap ya, kayak terowongan gelap, nggak panjang, nggak ngerti lah seperti apa begitu. Pemimpin banyak yang ketar-ketir, pemimpinnya ketar-ketir, apalagi ini SDM di bawahnya begitu. Nah, gimana sih kalau menurut Bapak seorang pemimpin itu bisa menularkan optimisme? Karena saya ingat Bapak pernah mengatakan pemimpin itu kunci penting sebuah orkestrasi bisa terjadi di dalam sebuah organisasi. Monggo, silakan Pak Herdy. Baik, memang Pak Presiden Jokowi juga berapa kali kan di dalam kesempatannya it's gonna be difficult 2023 dan semua negara mengalami, tapi kita Indonesia masih optimis dan memang harus optimis. Kita nggak bisa ngebayangin kalau sebagai pemimpinnya nggak optimis, gimana pasukannya kan gitu, udah loyo tuh. So, optimis, semangat itu harus selalu gitu. Karena kalau saya nih kembali ke perspektif SDM nih ya, saya ngerekrut orang itu yang pertama saya lihat adalah energinya. Waktu diwawancara gitu ya, kelihatan energik anak itu ngomongnya, well preparationnya. So I need that kind of guy. Karena yang pertama tuh harus semangat, energinya. Itu saya kalau merekrut orang. Tapi kalau belum apa-apa udah kelihatan lesu, lemah, letih, lelah, itu udah susah tuh. Karena semangat tuh modal dasar. Hopefully optimis, masalah tuh selalu ada kan gitu kan, entah dalam apa konstelasi negara, korporasi itu pasti, dan it's gonna be difficult. Okay, everyone bisa Merasakannya. Ya. Tapi kan kita harus bisa, kayak kita ngalamin pandemi ini. So kebangetan kalau suatu organisasi tidak bisa mengambil hikmahnya dari pandemi COVID itu, kebangetan. Di sini COVID itu menurut saya Mr. COVID itu saya sering menyebutnya is one of the most effective CEO atau transformation officer in the world itu Mr. COVID tuh. Mr. COVID. Karena orang jadi berubah, bisa karena dipaksa keadaan, dipaksa kita jadi berpikir soal gimana sih supaya lebih efisien, lebih efektif kan gitu kan, betul. bisnis proses lebih simple gitu. Lebih bisa kalau bahasa sekarang tuh lebih agile organisasi kan, bukan gitu. cuma sekedar bertahan gitu ya. Sudah bertahan. Jadi apapun nanti musibah, bukan musibah ya, tantangan ke depan gitu ya. Tantangan ke seberat apapun di depan, hopefully kita harus selalu bisa punya resiliensi yang bagus gitu. Agilitas organisasi itu kebentuk. Makanya kalau sekarang sudah banyak fenomena-fenomena mulai PHK dan sebagainya, itu memang nggak bisa dihindari. Tapi sebetulnya kalau orang sudah bisa melakukan talent planning, belajar memetakan kondisi ke depan, sebetulnya itu bisa diantisipasi sih. Sebetulnya bisa diantisipasi. Sehingga tidak terlalu suffer. Apalagi nih di pariwisata nih, di keluarga kita ini, yang paling kena hit pandemi kan pariwisata. Betul. Waduh, berat banget. Drop ya? Saya sering ngomong ke teman-teman, kita tuh udah paling drop bener-bener bottomnya. So nggak ada pilihan lain, bangkit. Ya kan, bagaimana kembali ke posisi sebelum 2019 gitu kan. Nah, ke depan juga harus begitu. Jadi utamanya pemimpin auranya juga harus energik, optimis. Dan kuncinya
inovasi, kolaborasi, sinergi. Itu sepanjang kita inovasi itu tidak hanya sekedar slogan, tapi benar-benar menjadi satu kultur di dalamnya, suatu organisasi survive. Pasti saya. Dari kelihatan sih organisasi yang hidup itu orangnya tuh energiknya oke, kalau gini bakal susah, so harus ngapain nih kita nih? Yuk bahas yuk, duduk bareng gitu. Always find the clue, always find the key, always find the solution gitu. Dan itu pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Oke. Gitu dulu kali ya. Nah, soal optimis ya, komponen di dalam optimis sendiri sebenarnya kalau menurut Bapak tuh apa sih gitu ya? Karena ada banyak yang mengatakan data begini mau bilang apa? Data begini mau bilang apa? Apakah menurut Bapak di balik optimisme itu ada ruang yang kita sebut dengan ruang spiritual ya, apapun agamanya nih, ya ada sebuah keyakinan dan harapan bahwa kita tuh nggak sendiri, ada Tuhan yang menyertai begitu. Makanya kembali ke leadership, ada spiritual leadership. Itu kan suka udah ke tataran paling tinggi tuh. Spiritual leadership. Jadi orang yang yakin bahwa insya Allah sepanjang kita berusaha Tuhan blessing gitu ya. Bergerak begitu ya. Bergerak gitu artinya apa namanya, kalau ya mungkin tugas kita adalah just do the best, let's God do the rest gitu kan. Kitanya yang harus ngedrive gitu. Dan saya percaya banget tuh itu, percaya banget apa spiritual leadership itu penting. Makanya saya sering bilang juga ke jajaran saya dulu, jadikan bekerjamu ibadahmu. Jadikan bekerjamu tuh ibadahmu. Jadi namanya ibadah tidak harus ke tempat-tempat ibadah saja. Betul. Apapun yang kamu lakukan, start from niat baik gitu ya. Dan itu niatnya memberikan sesuatu values, itu pasti dapat. The more you give, the more you get. Itu benar banget. Itu tataran spiritual semua. Jadi kalau udah yang agak berumur kayak saya ini, itu ngalamin itu semua, itu bener banget. Bener banget. Jadi kita tuh, kepuasan kita tuh tatkala kita bisa memberi, bukan minta. Kebahagiaan kita tatkala kita bisa memberi. Kepuasan bekerja itu tidak sekedar remunerasi dari perusahaan. Makanya banyak top talent yang perusahaannya juga kena suffer, dia pilih stay. Pilih stay instead of cabut ke tempat lain gitu ya. Karena ada values di perusahaan itu. Nah kalau udah sampai seperti itu tuh, itu company keren tuh. Jadi merasa engage banget dengan apa, dengan perusahaannya, sehingga dia mikir, oh apapun yang terjadi, rise and fall with the company. Gitu. Nggak fair kita tatkala company-nya sukses, baru kita gimana gitu, pada saat down kita ramai-ramai cabut gitu ya. Dan apa namanya, dan saya I was there gitu, pernah diiming-imingin pindah, enggak, saya bukan tipikal kayak begitu, karena kebetulan my previous company is luar biasa buat saya, yang membentuk saya, banyak pengalaman, kesempatan development apa ke depan. Makanya saya sering bilang ke anak saya, keponakan atau anak teman saya nanya, Pak, company yang hebat tuh kayak apa sih? Gampang. Pertama buka tuh websitenya, lihat CEO-nya, what kind of the guy he is gitu, visionary nggak, lihat ininya, terus kepedulian, kepekaan sosialnya ada nggak? Karena buat saya it's not merely doing business, you do something for people as well. Makanya kayak CSR, PJSL, whatever the name is, kepedulian sosial itu harusnya menjadi bagian upaya kita memberikan sesuatu. Tidak sekedar ya wajib just give it gitu. Nah, kemudian cek perusahaannya itu bagaimana people development-nya. Kalau terrefleksikan di situ, ini perusahaan keren. Karena tidak sedikit perusahaan just benar-benar transaksional. Mau mendevelop karyawannya hitung-hitungan gitu ya. Padahal untuk kepentingannya, sehingga suka ada joke antara CEO dan CFO kan. Ini ngapain kita develop orang, keluar biaya banyak, terus dia cabut. Nah, terus CEO-nya bilang, kamu pilih mana? Kalau dia pilih nggak dikembangkan, dia pilih stay kan gitu. Lebih susah gitu.
Jadi jangan pernah hitung-hitungan udah ngomong soal pengembangan. Gitu kalau saya ya. Apalagi kaitannya ke perusahaan yang service, terutama ya service, yang dimana perilaku orang tuh refleksi banget tuh. Saya sering bilang yang namanya service itu harus dilakukan at any cost. Orangnya juga harus passionate, harus dapet tuh, supaya engage gitu. Yeah. Karena kalau company-nya engage, orangnya engage, happy employee create happy customer. Okay. Then the value is gonna be dapat gitu Dan kan. bekerja bukan seperti bekerja, tetapi seperti melakukan sebuah hobi yang menyenangkan. Iya. Begitu ya. Okay. Itu yang clue-nya tuh di situ. Yeah. Jadi ada kenikmatan, ada sesuatu gitu yang nggak kerasa gitu. Karena kalau semua serba transaksional, serba demanding, gitu, serba nuntut gitu ya, kamu nggak akan dapat apa-apa. Okay. Give first. Kalau niru-niru gaya Kennedy itu, Jangan tanya apa yang bisa negara but berikan. ask yourself what you can do for our company. Oke. Smart listener, itu tadi ya bagaimana kita bisa menularkan optimisme. Ternyata ada juga rumusnya. Kita sudah menyimaknya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi leader-leader yang bisa menularkan optimisme dimanapun kita berada. Nah, terima kasih Pak Herdy. Nanti kita sambung lagi untuk topik yang berikutnya ya Pak Herdy. Sehat-sehat untuk Pak Herdy. Dan Smart listener tetap menyimak Smart Inspiration yang adalah podcast unggulan dari Smart FM. Smart FM. Smart Career. Make your future better.